Assalamualaikum Ustadz. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalnya kita sedang dalam perjalanan, terus kita pengen sholat, itu tata cara yang baik dan benar itu seperti apa sih? Sama seberapa jauh nih jarak buat kita dinyatakan kita tuh sebagai musafir? Itu aja Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah di balik kisah. Pasti banyak sekali yang belum paham soal ini. Maka pertanyaan ini mewakili kita yang sering melakukan perjalanan jauh, lalu dia mengabaikan sholatnya karena dia tidak tahu bagaimana tata cara sholat orang yang musafir. Saudara, dalam Islam, perjalanan jauh meninggalkan rumah disebut musafir. Tapi tidak semua perjalanan jauh boleh melakukan sholat dalam keadaan musafir. Ada kondisi tertentu yang disebut musafir. Kondisinya adalah perjalanannya jarak tempuhnya lebih dari 83 km. Artinya kalau saya melakukan perjalanan jaraknya cuma 60, belum berlaku kaidah musafir. Kalau saya melakukan perjalanan di bawah 50 km, bukan PP ya, sekali jalan. Kan kalau 50 PP berarti 100, tapi bukan itu hitungannya, jalan tempuhnya. Jadi kalau saya melakukan perjalanan dari rumah ke satu tempat tujuan yang jaraknya lebih dari 83 km, maka saya sudah masuk kategori musafir. Kalau 80 km Ustaz, belum cukup. 83 km baru dikategorikan musafir. Nah, bagaimana kaidah-kaidah dalam sholat bagi orang yang melakukan musafir? Tidak berarti orang musafir tidak sholat. Karena saya tanya, kenapa kau tidak sholat? Saya kan musafir. Tidak, orang musafir tetap sholat. Cuma diberikan keistimewaan. Keistimewaan itu berupa keringanan. Keringanan apa? Satu, dia boleh mentayamum. Tayamum. Misal di atas pesawat, masuk waktu duhur. Kita tahu, kita landing ini sudah masuk maghrib. Kan ada 3 waktu sholat dilewati. Ada duhur, asar, maghrib. Nah, solusinya kita mau tunggu landing sudah tidak bisa. Sebab sudah lewat masuk maghrib, tidak bisa lagi. Nah, caranya wudhu, tidak ada air. Di pesawat tidak ada air. Maka jalan pertama kita lakukan tayamum. Gimana cara tayamum? Semua. Ya, kalau dia laki-laki saya praktekkan deh langsung. Ini kalau kita pakai lengan panjang, maka lengan baju harus dilipat sampai ke atas, di atas siku. Jangan dia sejajar dengan siku. Karena yang wajib diusap adalah sampai di siku. Berarti masuk bagian siku. Kalau dia tertutup sikunya tidak sah tayamumnya. Nah, sudah, jam tangan kita lepas. Cincin kita lepas. Kenapa kalau wudhu boleh pakai jam tangan? Yang penting bukan yang jam tangan yang rusak kalau kena air. Kalau tahan air boleh pakai. Kenapa? Karena dia masih bisa. Air masih bisa masuk celah-celah jam tangan. Tapi kalau tayamum karena dia diusap, ya, usap begini, pasti di bawah jam tangan tidak kena. Maka lepas semua, sudah itu letakkan telapak tangan di dinding pesawat. Atau sadel pesawat. Sudah itu usap wajah. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih bagus. Letak lagi sudah. Nah, sudah itu letakkan lagi tangan kiri di bawah, kanan di atas. Gini. Nah, lipat siku, lalu naik ke atas kiri, kemudian kiri lagi di bawah. Nah, lipat kanan lagi ke atas. Selesai. Tayamum. Bagaimana model sholatnya? Nah, bagi orang musafir 2 pilihan. Boleh menjamak, boleh juga jamak qasar. Jamak artinya duhur tetap 4, asar tetap 4. Jamak, digabung. Maknanya apa? Ketika saya sholat duhur, saya tahu bakal masuk maghrib setelah saya tiba, maka asar saya majukan. Di waktu duhur namanya jamak takdim. Saya tarik waktu asar, saya kerjakan di waktu duhur. Caranya duhur tetap 4, asar tetap 4. Namanya jamak. Kalau kita jamak qasar, qasar itu artinya diringkas, berarti digabung dan diringkas. Maknanya sholat duhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Tata caranya sudah sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Cuman ketika kalau dia umum 4 rakaat, di rakaat kedua, duduk tahiyat pertama, selesai fil alamina innaka hamidum majid, naik lagi. Kalau ini karena dia tinggal 2 rakaat, fil alamina innaka hamidum majid, sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, 2 rakaat sudah selesai duhur. Lalu qamat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, lalu sholat tambah lagi 2 rakaat. Namanya jamak qasar. Nah, kalau itu jamak takdim, waktu asar dimasukkan ke duhur. Kalau kita misalnya duhur, sudah, saya tiba nanti di Makassar jam 4 sore, masih waktu asar.
maka boleh nanti saya kerjakan duhur ketika waktu asar. Namanya jamak takhir. Diakhirkan waktu duhur. Nah, sampai di Makassar, misalnya saya dari Jakarta, kan 2 jam tuh. Sampai di Makassar, maka saya sholat. Sholat saya namanya jamak takhir. Karena duhur saya tidak lakukan, maka saya lakukan di waktu asar. Jamak takhir namanya. Karena saya sudah sampai di rumah, saya hanya boleh menjamaknya. Duhur 4, asar 4. Tapi kalau belum sampai di rumah, boleh jamak kasar. Mana duluan yang dikerja? Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Ada ulama mengatakan duhur dulu kau kerja, baru asar. Dengan alasan tertib. Kan duluan. Dan tertib itu mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Karena duhur lebih dulu daripada asar, maka duhur dulu dikerja. Itu ulama pertama. Ulama yang lain mengatakan asar dulu. Kenapa? Karena namanya ikut, yang namanya ikut pasti di belakang. Ya kan? Namanya ikut di belakang. Berarti asar karena dia, duhur karena dia mengikut ke asar, maka asar dulu ditunaikan, baru duhurnya. Itu yang cara jamak kasar. Jamak takdim dan jamak takhir. Nah, berikutnya, bagaimana caranya Ustadz? Kita dalam keadaan posisi duduk di atas pesawat, kita tidak tahu kiblat. Allah memberikan keringanan. Arah mana saja boleh. Kalau kita lagi di perahu, lihat aja di mana terbenam matahari. Nah, arahkan Allahu Akbar. Berdiri, tiba-tiba perahu goyang. Ya sudah, enggak usah juga goyang-goyang begini. Tidak penting goyang. Arah kemana saja. Ketika situasi darurat seperti ini, arah mana saja boleh menjadi kiblat. Dengan catatan, tetap dulu dicari arahnya. Baru kalau misalnya kita di hutan, cari arahnya, baru kita tahu arah ke sana. Duduk, kalau tidak bisa berdiri, Allah memberikan keringanan, silahkan sholat duduk. Sahabat, hikmah di balik kisah yang saya hormati, mudah-mudahan tata cara pelaksanaan ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak jelas, buka saja banyak penjelasan di YouTube. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.